Selamat sore untuk kita semua. Nah, hari ini perkenalkan, nama saya Rahma Safira Berliana dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas yang diberikan sama Ibu Lydia yang berjudul tentang Undang-Undang ITE tahun 2008 maupun tahun 2016. Sama, apa itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik di sini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik. Tapi tidak terbatas pada tulisan saja, yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan elektronik, data interchange atau EDA, foto, surat elektronik atau email, telex, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perubahan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lain. Undang-Undang ITE tahun 2008 atau 2016. Sejarahnya, Undang-Undang ITE merupakan hasil kerja kolektif dari berbagai kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Sementara penyusunan naskah RUU ITE merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan tim dari Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Institut Teknologi Bandung ITB, dan Universitas Indonesia UI. Pada tanggal 25 Maret 2008, DPR menyetujui RUU ITE menjadi UU ITE sejak disahkannya pada tahun 2008. Pasal karet yang terdapat dalam UU ITE sudah banyak memakan korban. Berdasarkan data Southeast Asian Freedom of Expression Network atau SAFNET, lembaga nirlaba yang berfokus pada kebebasan berekspresi, ada sekitar 271 laporan kasus UU ITE sejak 2008. Pada umumnya, para pelapor menggunakan pasal 27 ayat 1 memuat konten melanggar kesusilaan, pasal 17 ayat 3 pencemaran nama baik, pasal 28 ayat 2 menyiarkan kebencian, dan pasal 29 ancaman kekerasan. Angka itu bertambah dari tahun ke tahunnya. Bahkan setelah pemerintah Jokowi merevisi Undang-Undang ITE pada tahun 2016, menurut Anton Muhajir dari SafeNet, setidaknya ada sekitar 3.100 kasus terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE sepanjang 2019. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya yang disebut Undang-Undang ITE, menuai kontroversi bagi sebagian kalangan. Menurut mereka, aparat penegak hukum dengan mudahnya menggunakan pasal tersebut untuk menahan seorang yang dianggap mencemarkan diri pribadi, orang lain, dan dunia maya. Bunyi pasal 27 ayat 3 tersebut adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Selanjutnya boleh dilanjutkan sama Widya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rahma. Unsur-unsur objektif di dalam pasal tersebut adalah pertama, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya. 2, melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan tanpa hak. 3, objeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang membuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Unsur subjektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan sengaja. Ketiga, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya di dalam Undang-Undang ITE tersebut, baik dari sisi yuridis maupun sisi IT.
Undang-Undang ITE ini sudah 4 kali mengalami perubahan. Pertama, melakukan perubahan dalam pasal 27 ayat 3 bertujuan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik diantaranya. Pertama, menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kedua, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. Ketiga, menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Dalam perubahan yang kedua, yaitu antara lain adalah ancaman pidana penjara penghinaan atau pencemaran nama baik. Perubahan yang ketiga menambahkan penjelasan mengenai informasi alat elektronik sebagai alat bukti, dan perubahan yang keempat yaitu melakukan sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Perubahan-perubahan dalam Undang-Undang ITE diharapkan untuk memberikan penegasan dan pencegahan agar tidak terjadi penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya. Namun pada kenyataan, Undang-Undang ITE telah direvisi. Ini juga masih mengandung kritik yang berkaitan dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini, tetap dinilai tetap masih membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi bagi warga negara. Pasal ini sering dipandang orang memilih bungkam atau self-censorship atau kondisi sosial politik yang ada di masyarakat. Masyarakat menjadi takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan di sekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal tersebut juga dianggap sebagai pasal yang bertentangan dengan hakikat kebebasan berpendapat yang dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dan tidak seharusnya lulus judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Perbuatan yang dilarang dan bisa dipidana menurut Undang-Undang ITE, pertama menyebarkan video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, ujaran kebencian, teror online, meretas akun media sosial orang lain, dan menyebarkan berita bohong atau hoaks. Meski sempat kontroversial, karena ada beberapa pasal karet di dalam Undang-Undang ITE, namun perlu Anda pahami bahwa dengan adanya Undang-Undang ITE, Undang-Undang tersebut telah memberikan manfaat untuk masyarakat, yaitu untuk menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet, dan untuk melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Pada kenyataannya, banyak sekali hal buruk yang bisa terjadi melalui teknologi informasi. Oleh sebab itu, pemerintah agaknya perlu merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya harus diperhatikan, namun juga perlu diatur di dalam hukum tertulis. Sekarang ini salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang teknologi informasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebih kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Apa ada yang ingin bertanya? Ayo, nggak ada yang mau nanya? Satu orang untuk penanya. Eko mungkin mau nanya Eko.
Atau Boleh, Bu. Melva? Oke, Eko silakan. Izin bertanya untuk kelompok 2. Ya sedikit aja lah nih. Kan kelompok 3 ya. Kelompok 3 kan tadi judulnya tentang Undang-Undang ITE kan. Pertanyaan saya, mengapa Undang-Undang ITE itu sangat diperlukan kali di Indonesia? Itu aja sih, simpel aja. Terima kasih. Iya Bang Eko, aku jawab ya Bang Eko ya. Manfaatnya dari Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang udah dirubah menjadi 2006 tahun 2016, manfaatnya diantaranya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan penggunaan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Itu aja Bang. Iya, terima kasih Rahma. Udah jelas lah. Terima kasih. Yang lain boleh kalau ada. Oke, cukup satu penanya aja ya. Baik, untuk Rama dan Widya, hanya berdua aja ini atau sudah ada teman yang bergabung lagi? Yang berdua ya, baik. Udah Bu, itu Gilang Rido baru gabung. Oh, Gilang Rido ya, oke. Iya. Jadi Gilang Rido apa nih apanya partisipasinya di presentasi ini? Ikut Mungkin ngerjain, kamu Bu. kesimpulan lah, coba Gilang. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari presentasi kalian. Apa Gilang? Atau Gilang nanti, Gilang denger Ibu. Nanti kan ada yang mau presentasi, kamu wajib bertanya ya untuk presentasi selanjutnya ya, Gilang ya, biar ada nilai ya. Oke? Ya, Bu, siap, Bu. Oke, baik, untuk kelompok 3 ini ya. Kelompok 3 berarti selesai ya. Kelompok 4 tadi selesai, kelompok 1 jadi tinggal kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 siapa aja? Kelompoknya Yeheskil Panjaitan ya. Anggi ya. Ya Bu, benar Bu. Ini Friska, kelompok mana Friska? Friska Suryani kelompok 2 juga. Oh, kelompok 2. Oke. Berarti sudah ada 3 orang ya. Jadi yang kelompok 2 setelah ini Ibu tutup dulu Zoom-nya. Kita buat di link Zoom yang ketiga ya. Oke, nah nanti Gilang tugas kamu adalah bertanya untuk kelompok 2. Jadi biar ada nilai kamu. Dan yang lain juga kalau mau bertanya nanti Ibu kasih kesempatan 2 penanya ya untuk presentasi yang terakhir. Oke, biar selesai tugas kelompoknya. Ibu akhirin dulu untuk Zoom ini, nanti akan Ibu kasih link Zoom kita yang terakhir untuk hari ini. Ya, ya.